Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Gus Muhammad. Apa kabar teman-teman mencari kerja dan apa kabar calo-calo amanah, rekening aman? Di video ini gue ingin share lagi pengalaman gue pribadi rekrutmen di PT SOA Indonesia atau SOA Manufacturing Indonesia kalau nggak salah ya. Seperti apa dan bagaimana? Silahkan buat teman-teman yang baru gabung di channel gue, subscribe dulu channel gue, karena insya Allah channel ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya buat teman-teman pencari kerja. Oke, terima kasih sudah subscribe. Semoga Allah beri kemudahan untuk dapat pekerjaan. Yang belum subscribe, subscribe aja dulu lah, gratis ini. Singkat cerita, dulu itu gue pernah tes di PT SOA. Untuk alamatnya itu di Jababeka. Sama satunya lagi gue nggak tahu ya. Dia termasuk Astra Group juga, lumayan gede. Produksi shock absorber, ya shock absorber untuk Astra. Tesnya itu dulu gue di BKK sekolah, bayar sekitar 30 ribuan. Tes di aula SMK Negeri 1 Adiwarna atau di SMK Negeri 1 ADB Tegal. Tesnya seperti apa? Jadi saat itu tes itu cukup lama. Tes itu seharian full, 1 hari full dihabisin saat itu, termasuk interviewnya. Jadi psikotes, lolos lanjut ke interview, lolos besoknya 3 harian baru medical check up. Untuk psikotes sendiri hampir sama seperti AHM dan Daihatsu, cuman mungkin dibolak-balik aja. Yang harusnya pertama grappling dulu, dia psikotes dulu gitu kan. Grappling, gambar orang, gambar pohon, TU 5, dan ya sewajarnya psikotes. Kalau kalian lolos, hari itu juga diumumin langsung. Kelar tes langsung diumumin sekitar 1-2 jam hasilnya apa. Kalau lolos lanjut di interview hari itu juga bersama HRD-nya. Jadi kalian akan interview dengan HRD, bukan usernya. Tapi sebelum interview itu kalau nggak salah tes fisik dulu. Tapi tes fisik ini tes fisik standar sih. Waktu itu cuman lari di tempat di aula, push up, sit up, terus kalau nggak salah ada squat jamnya kalau nggak salah ya. Karena itu udah lama banget, tahun 2013-an. Makanya kalau ada kesalahan ya minta maaf. Dan lolos, kalian di interview langsung hari itu. Asal kalian nggak pingsan, kalian akan dianggap lolos di tes fisik itu sih. Karena nggak ada yang nilai sih, nggak dihitung juga, cuma dilihat fisiknya aja ada yang pingsan apa enggak. Kalau mungkin pingsan atau apa, mungkin kalian gagal di situnya. Next, setelah lolos kalian akan interview di hari itu juga. Jadi kalian badan bau habis keringetan tes fisik, langsung interview hari itu. Interviewnya sama HRD, cuman perkenalkan diri Anda, terus pengalaman tentang PKL karena dulu gue masih baruan lulus, terus tentang kejuruan yang lain, intinya tentang dunia PKL kalian lah. Untuk yang SMA ya gue kurang tahu karena gue disitu SMK ya, sama dengan HRD-nya. Triknya seperti apa? Triknya kalau pengen lolos ya kalian fokus aja lihat ke muka si HRD itu, dan gak usah tegang, gak usah grogi, dan jawab jujur sesuai dengan data yang kalian tulis. Misal kalian hobinya sepak bola, di biodata sepak bola ketika ditanya jawabannya hobinya renang, itu kan salah. Itu yang paling dasar seperti itu. Terus interviewnya 1 orang 1 HRD, beda waktu Toyota. Kalau Toyota 1 HRD 6 orang, kalau di SOA 1 orang 1 HRD. Hari itu juga diumumin lolos. Dari awal psikotes itu sekitar ada 1000-an orang yang daftar, dan yang lolos ke medical check up hanya 41 atau 40 gitu ya, segituan. Dan untuk MCU-nya masih di aula juga, hampir mirip sama kayak Toyota. Jadi pihak SOA dia sewa rumah sakit, kayak semacam sewa dokter, sewa perawat, sama alat-alat kesehatan gitu, termasuk alat rongsen dalam bentuk ambulan, untuk dipersiapkan di aula BKK ADB itu. Jadi medical check up di situ langsung 40 orang. Untuk medical check up di SOA sendiri saat itu benar-benar ketat teman-teman ya, karena ada semacam pengecekan kelamin gitu.
Jadi mohon maaf, kelamin kalian dicek sama pihak dokter, nggak tahu kualifikasi seperti apa, ya dicek sama ada tes semacam tes pernafasan gitu, dan diumumin sekitar 2 minggu setelah medical check up. 2 minggu berlalu dan gue lihat di pengumuman itu ternyata alhamdulillah gue gagal di medical check up. Pihak perusahaan bilang telinganya kotor, jadi alasannya sangat kecil dan sepele menyebabkan gagal medical check up, yaitu karena emang saat itu belum sempat dibersihin telinga ya, jadi di alasannya gitu, si telinganya kotor jadi gagal. Dan yang lolos hanya 11 orang. Bisa dibayangin dari awal masuk awal tes 1000-an orang sampai ke akhir nyampe ke Cikarang, dibawa ke Cikarang dalam keadaan sudah tinggal kerja, itu hanya 11 orang. Terus karena teman gue yang lolos, untuk kontrak disewa dulu 1,5 tahun dalam 1 kali kontrak. Uang transport ada, makan dapat, seragam dapat, BPJS dapat, tapi nggak ada jemputan karena ada uang transport kayaknya deh. Terus bonus akhir tahun kurang tahu, intinya lumayan lah karena masih Astra Group. Terus apa ya, udah sih, karena gue gagal di medical check up jadi gue nggak tahu terus nextnya seperti apa. Dan udah, kalau emang ada yang ditanyakan tentang SOA rekrutmennya ya, tentang seleksinya seperti apa, dan mungkin ada yang mau tanya, silahkan komentar aja di kolom bawah. Kalau yang ada mau bikin CV, satu lamaran dalam satu file PDF sama berkas-berkasnya dengan kapasitas kurang dari 500 KB, bisa capri nomor gue di 0899920763. Hanya 20 orang per hari ya. Dan mohon maaf kalau ada yang nanya-nanya loker di WhatsApp, jarang gue balas karena emang kontaknya bukan untuk nanya loker ya. Kalau loker real pure gue share di Facebook di YouTube. Kalau ada yang tanyakan di komentar YouTube, jangan di WhatsApp, kecuali kalau bikin CV ya, karena gue ada kesibukan lain. Oke, sekian dari gue, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang saat ini benar-benar masih nganggur, Allah beri kemudahan dapat kerjaan terbaik dan terbaik. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.